Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvia Yuliana dari Program Studi Pasca Sarjana Pendidikan Bahasa Indonesia Angkatan 2020. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian tesis saya. Izinkan saya untuk share screen slide. Penelitian tesis saya berjudul Pengembangan Bahan Ajar dengan menggunakan model problem-based learning berbantuan media video PowerPoint animasi untuk meningkatkan kemampuan menulis teks eksposisi dan motivasi belajar pada siswa SMK kelas 10. Berikutnya, latar belakang masalah penelitian yang saya lakukan ada 3. Yang pertama, bahan ajar menulis teks eksposisi dibutuhkan siswa SMK kelas 10. Yang kedua, guru bahasa Indonesia memerlukan metode dan media. Yang ketiga, kemampuan menulis teks eksposisi masih tergolong rendah. Berikutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menganalisis pengembangan bahan ajar menulis teks eksposisi berbasis motivasi belajar pada siswa SMK kelas 10 dengan menggunakan model problem-based learning berbantuan media video PowerPoint animasi. Yang kedua, untuk menganalisis respons guru dan siswa terhadap bahan ajar menulis teks eksposisi berbasis motivasi belajar pada siswa SMK kelas 10 dengan menggunakan model problem-based learning berbantuan media video PowerPoint animasi yang dikembangkan. Yang ketiga, untuk menganalisis kendala-kendala yang ditemui pada saat pengembangan bahan ajar menulis teks eksposisi berbasis motivasi belajar pada siswa SMK kelas 10 dengan menggunakan model problem-based learning berbantuan media video PowerPoint animasi. Yang keempat, untuk menganalisis kemampuan menulis teks eksposisi siswa SMK kelas 10 yang pembelajarannya menggunakan bahan ajar baru dibandingkan dengan yang menggunakan bahan ajar biasa. Yang kelima, untuk menganalisis motivasi belajar siswa SMK kelas 10 yang pembelajarannya menggunakan bahan ajar baru dibandingkan dengan yang menggunakan bahan ajar biasa. Berikutnya, subjek penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan 4 sekolah yang ada di Kota Cimahi. Yang pertama, di SMK PGRI 3 Cimahi. Peneliti menggunakan sekolah ini untuk uji terbatas dengan menggunakan kelas 11 TPTU dengan 20 siswa. Yang kedua, di SMK Wira Swasta Cimahi, yang digunakan peneliti untuk uji lebih luas di kelas 10 RPLA dan 10 RPLB dengan menggunakan 40 siswa. Yang ketiga, di SMK Negeri 3 Cimahi dengan menggunakan kelas 10 PH3 dan 10 PH4 dengan jumlah 40 siswa untuk uji coba lebih luas. Yang keempat, di SMK Negeri 1 Cimahi yang dilakukan peneliti untuk melakukan uji produk di kelas 10 IOP A dan 10 IOP B dengan 40 siswa. Berikutnya, instrumen penelitian yang dilakukan peneliti dengan tes dan non-tes. Instrumen tes kognitif dan psikomotor dengan menggunakan soal pilihan ganda dan soal uraian. Kemudian, instrumen penelitian non-tes yang pertama, wawancara dengan guru dan siswa, lalu observasi di sekolah, kemudian angket yang digunakan yaitu angket respons guru dan angket respons siswa. Kemudian menggunakan angket motivasi belajar siswa. Dan yang terakhir, RPP. Metode penelitian yang peneliti gunakan yaitu dengan menggunakan
Research and Development atau R&D dengan menghasilkan produk. Dengan langkah-langkah pengembangan yang dikutip dari Borg and Gall, yang pertama, penelitian dan pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti, yaitu dengan melakukan wawancara dengan guru dan siswa. Dengan hasil analisis kebutuhan, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa bahan ajar yang dibutuhkan dalam kegiatan pembelajaran harus menarik dan praktis. Bahan ajar memiliki daya tarik bagi siswa agar memiliki motivasi belajar yang tinggi. Begitupun bahan ajar yang praktis agar memudahkan guru dan memfasilitasi belajar siswa. Setelah informasi terkumpul, peneliti pun menentukan bahan ajar yang akan dikembangkan. Peneliti mengembangkan bahan ajar dengan menggunakan model problem-based learning berbantuan media video PowerPoint animasi. Produk bahan ajar yang dikembangkan berupa modul teks eksposisi untuk meningkatkan kemampuan menulis teks eksposisi dan motivasi belajar pada siswa SMK kelas 10. Kemudian, perencanaan. Perencanaan yang dilakukan yaitu dengan menyusun modul bahan ajar yang dirancang dengan menganalisis kompetensi dasar untuk menulis teks eksposisi, kemudian disusun sesuai dengan rancangan modul, ditambah dengan media video PowerPoint animasi dalam bentuk link dan barcode yang disisipkan dalam modul, sehingga dapat memotivasi belajar siswa. Kemudian, pengembangan produk awal yang dilakukan oleh peneliti, yaitu dengan validasi yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti, yang dilakukan oleh dosen dan ahli IT dengan pengembangan tautan produk yang disisipkan dalam modul diperbaiki, kemudian materinya diperbaiki menjadi lebih hots, dan videonya dikembangkan dengan animasi. Berikutnya, uji coba produk terbatas yang dilakukan oleh peneliti di SMK PGRI 3 Cimahi. Dengan revisi produk awal, yaitu cover pada modul, kemudian daftar isi, petunjuk penggunaan modul. Sebelum diuji coba produk lebih luas. Berikutnya, langkah ke-6, uji coba produk lebih luas dilakukan peneliti di SMK Wira Swasta Cimahi dan di SMK Negeri 3 Cimahi. Dengan menggunakan kelas eksperimen dan kelas kontrol. Revisi produk lanjut. Modul direvisi menggunakan hasil validasi pada uji coba produk lebih luas. Dengan revisi, lembar kerja peserta didik, kemudian tata letaknya, daftar isi, ilustrasi, kemudian kegiatan pembelajarannya, kemudian penempatan barcode, dan sistematika modul. Lalu, yang ke-8, uji coba produk akhir yang dilakukan peneliti di SMK Negeri 1 Cimahi. Dengan hasil dari uji coba produk lebih luas. Revisi produk akhir pada uji coba ini yaitu dengan menambahkan glosarium di dalam modul.
Dan yang terakhir, diseminasi dan implementasi, yaitu penyebaran produk dan dapat diimplementasikan pada siswa SMK di sekolah-sekolah lainnya dan dapat digunakan guru untuk membantu pembelajaran dengan bahan ajar yang telah dikembangkan. Begitulah langkah-langkah pengembangan yang saya lakukan dalam penelitian ini. Hasil penelitiannya, yang pertama, hasil validasi bahan ajar oleh ahli mendapat 92,25%, kemudian hasil validasi bahan ajar oleh guru mendapat 84%, kemudian hasil validasi bahan ajar pada uji coba terbatas mendapatkan 72%, dan uji coba lebih luas mendapatkan persentase 80% dan 88%. Yang kedua, respons guru dan siswa. Dengan hasil penelitian, respons guru mendapatkan persentase 84%, kemudian respons siswa mendapatkan persentase 95% sangat setuju, 89% setuju, 65% kurang setuju, 73% tidak setuju, dan 79% sangat tidak setuju. Yang ketiga, kendala-kendala guru dan siswa. Baik, kendala-kendala guru yang pertama, lokasi. Lokasi sekolah yang berbeda-beda. Meskipun dalam satu kota, tetapi dalam implementasinya, penelitian dilakukan oleh peneliti sendiri, sehingga terkadang jadwal penelitian saat mengajar itu berbenturan. Kemudian, produk yang digunakan peneliti yaitu modul, namun dalam implementasinya siswa merasa kurang puas karena pada saat itu pembelajaran dilakukan secara daring, sehingga saya memberikan e-modul. Jadi, saya melakukan inisiatif untuk mencetak modul agar lebih memudahkan siswa dalam pengerjaan dan belajar, sehingga berpengaruh terhadap biaya yang dikeluarkan cukup besar karena mencetak modulnya. Kemudian, implementasinya yaitu berbeda-beda menyesuaikan dengan kondisi sekolah. Pada saat uji terbatas, peneliti melakukan penelitian secara daring di Google Classroom. Kemudian, di SMK Wira Swasta, peneliti melakukan penelitian secara daring dan luring. Waktu itu, pada saat daring, peneliti melakukan penelitian melalui Google Classroom. Dan pada saat luring dan diberlakukan PTM atau pembelajaran tatap muka, dilakukan di kelas secara terbatas. Kemudian, pada saat penelitian di SMK Negeri 3 Cimahi, dilakukan secara daring melalui WhatsApp dan Google Classroom, dan juga Google Meet. Dan yang terakhir, melakukan penelitian di SMK Negeri 1 Cimahi yang dilakukan secara daring melalui WhatsApp, Google Classroom, dan juga Google Meeting. Dan yang terakhir, tes. Karena peneliti melakukannya secara daring dan luring, sehingga peneliti membuat dua jenis tes. Tes yang dilakukan secara daring melalui Google Form, dan tes secara luring dengan memberikan selembaran yang telah disusun. Berikutnya, kendala siswa. Kendala siswa yang pertama yaitu barcode.
Masih banyak di antaranya siswa yang belum mengetahui dan mengerti cara membaca barcode, sehingga siswa merasa kesulitan karena bagi mereka adalah hal yang baru. Berikutnya, internet. Karena banyaknya dilakukan secara daring, sehingga siswa mengeluhkan dengan internet yang tidak stabil, sehingga ada siswa yang optimal dalam belajarnya dan ada yang kurang karena pada saat jam pelajaran, siswa kesulitan karena internet yang tidak stabil. Berikutnya, penggunaan. Sudah dijelaskan tadi pada kendala guru penggunaan modul yang diberikan, yaitu modul e-modul atau elektronik modul. Kemudian peneliti berinisiatif untuk mencetak modul, sehingga penggunaannya lebih maksimal. Kemudian, LKPD bahan ajar. Awalnya siswa merasa terbebani karena LKPD bahan ajar yang belum tersusun dengan rapi. Tetapi setelah dikembangkan, LKPD bahan ajar di dalamnya sudah tersusun dan siswa dapat dengan mudah memahami dan mengerjakannya. Begitulah kendala-kendala yang dialami guru dan siswa selama penelitian ini. Berikutnya, hasil menulis teks eksposisi. Pada kelas eksperimen, hasil pretest dengan nilai 67 dan posttest 85. Dengan selisih nilai 18. Dengan selisih nilai tersebut dapat terlihat peningkatan sebelum dan sesudah. Kemudian pada kelas kontrol, pretest dengan nilai 65 dan posttest dengan nilai 70 dengan selisih nilai 5. Dapat dilihat pada kelas kontrol hanya meningkat 5 dan pada kelas eksperimen meningkat 18. Oleh karena itu, dapat disimpulkan hasil menulis teks eksposisi dengan menggunakan bahan ajar yang saya kembangkan meningkat 18. Berikutnya, hasil motivasi belajar siswa kelas eksperimen. Dengan persentase 20% sangat setuju, 26% setuju, 22% kurang setuju, 23% tidak setuju, dan 9% sangat tidak setuju. Berikutnya, hasil motivasi belajar siswa kelas kontrol. Dengan persentase 12% sangat setuju, 31% setuju, 36% kurang setuju, 17% tidak setuju, dan 4% sangat tidak setuju. Itulah hasil penelitian yang saya lakukan pada tesis yang telah saya susun. Terima kasih kepada dosen pembimbing, Prof. Dr. Haji Eis Eti Rohaiti, MPD, dan Dr. Hajah Wikaningsih, MPD, yang telah membimbing saya dalam menyelesaikan tugas akhir tesis ini. Terima kasih juga kepada seluruh pihak yang membantu dan memberikan motivasi hingga menyelesaikan tesis yang menjadi tugas akhir untuk menempuh gelar magister. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvia Yuliana. Terima kasih.